Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dalam ibadah online. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, kami boleh berdoa. Biarlah semua itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kami, sehingga kami boleh melatih ibadah kami dari waktu ke waktu. Dan sebentar kami siapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu, untuk ditabur menjadi benih yang subur dalam lahan yang kami siapkan untuk kemuliaan-Mu semata-mata. Sehingga ketika firman itu boleh menjadi taburan yang baik untuk kehidupan kami Tuhan, maka kami boleh Kau pakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami semua mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom, Haleluya. Kembali pada hari ini kita akan mengangkat satu topik yang sangat menarik, yaitu mengenai neraka. Saudara, beberapa saat yang lalu, ya persisnya minggu lalu ya, saya melihat sebuah account YouTube ya, seorang hamba Tuhan menjelaskan mengenai neraka, dan saya merasa saya harus klarifikasi ya. Saya tidak mau menyebut namanya, cuma saudara kalau mencari di YouTube pasti akan ketemu. Di mana hamba Tuhan tersebut mengatakan bahwa neraka itu sebetulnya tidak ada. Nah, ini hamba Tuhan bukan hamba Tuhan abal-abal ya. Saya percaya hamba Tuhan ini cukup dikenal dan juga mungkin memimpin sebuah gereja atau fellowship atau ministry yang tidak kecil. Bahkan account YouTube-nya pun juga bukan account YouTube yang baru sehari dua hari. Jadi intinya begini, Tuhan kita itu sangat baik, Bapak kita itu adalah Bapak yang sangat baik. Jadi logika yang dipakai adalah karena begitu baiknya Bapak kita, seperti Bapak di bumi. Kadang-kadang Bapak kita di bumi ini kalau marah ketika kita masih anak kecil, kan ngomong begini, "Nah, kamu kalau tidak belajar, nanti kamu tidak tak kasih makan." Kan ada ya orang tua yang kadang-kadang memberikan ultimatum seperti itu. Tapi apakah benar nantinya kalau anak itu tidak belajar, tidak dikasih makan? Pastinya biasanya enggak ya. Biasanya pasti tetap dikasih makan. Nah, ini logika seperti ini yang dipakai. Sehingga ketika Alkitab mencatat banyak hal, termasuk misalnya saya ambil dari perumpamaan di Matius 25. Domba dan kambing. Domba adalah yang memberikan makan kepada orang miskin, orang lapar memberikan pakaian, memberikan tumpangan. Yang kambing yang tidak memberi apa-apa. Itu dikatakan yang kambing itu nantinya dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, itu menurut hamba Tuhan tersebut, itu adalah bahasa Inggrisnya apa? Bluffing atau ngebluff. Tidak mungkin Bapak kita itu sejahat itu. Jadi menurut dia tidak ada neraka itu. Nah, di situ lalu saya berpikir, nah kalau begini caranya terus ngapain orang ikut Tuhan, ngapain orang beragama kalau memang tidak ada neraka. Jadi semua oke, apapun yang kita lakukan tidak ada dampaknya sama sekali. Ketidakadilan, penderitaan, pengorbanan, semua itu tidak ada artinya. Bahkan salib Kristus pun tidak akan mempunyai makna ketika neraka itu tidak ada. Apakah Tuhan yang menciptakan neraka? Tidak. Saya percaya Tuhan tidak menciptakan neraka. Tetapi ada, ya ada. Kita akan simak apa yang firman Tuhan katakan di Alkitab mengenai neraka. Nah, kita semua tahu saudaraku bahwa kita ini bukan manusia jasmani yang punya jiwa atau bukan manusia jasmani yang punya roh. Tapi kita adalah manusia rohani. Jadi kalau kita ngomong kita itu spiritual being, tapi kita punya jiwa. Kita itu spiritual being atau manusia rohani, tapi kita punya tubuh jasmani. Ini tidak boleh dibalik. Nah, seringkali kita hidup dalam kehidupan yang kita jalani sekarang ini, kita lebih mementingkan kehidupan jasmani, kedagingan kita. Padahal sebetulnya kita ini labelnya tidak boleh ngomong kita manusia jasmani yang punya rohani, enggak. Tapi kita adalah spiritual being, manusia roh yang sama Tuhan dikasih jiwa dan dikasih wadah jasmani.
Sehingga ketika kita menjalani, jadi apa yang dimaksud itu? Yang dimaksud adalah bahwa roh kita tidak akan pernah mati sampai kapanpun. Itu kekal selama-lamanya. Seperti hukum fisika yang mengatakan bahwa energi ini tidak bisa hilang. Energi hanya bisa berubah bentuk. Jadi misalnya kita bicara kalau kayu dibakar, dia dari api, panasnya api menjadi karbon, menjadi arang. Itu berubah bentuk. Demikian pula roh kita. Ketika tubuh jasmani sudah tidak bisa menampung roh kita, tubuh jasmani kita akan mati. Mungkin karena usia, mungkin karena penyakit, kita nggak tahu. Cuman roh kita nggak bisa hilang. Nah, roh ini yang kita ini sekarang diberi pengertian oleh Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa memilih apakah kita mau berhubungan kembali dengan Tuhan atau kita enggak lewat Tuhan. Jadi sudah hilang kemananya itu yang kita akan jelaskan dalam topik pada hari ini. Di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan mengatakan barang siapa percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Bapa. Dan untuk menuju kepada Bapa, untuk roh kita bisa hidup kekal bersama dengan Bapa, tidak ke neraka, itu kita harus melalui Yesus. Karena hanya dengan itu maka kita akan bisa terhindar dari neraka. Kita akan membahas neraka. Apa yang dimaksud neraka? Apa yang kita perlu takutin atau kita tidak perlu takutin? Ya. Kita akan buka di Lukas 16 ayat 19 sampai 21. Perikopnya mengenai orang kaya dan Lazarus. Firman Tuhan mengatakan, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, ya, Lazarusnya mati, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Alam maut di sini pakai bahasa Yunaninya Hades, ya. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ini jelas dikatakan bahwa ternyata ada perbedaan, ya. Yang satu itu bersama dengan Bapak Abraham, ya. Kita tahu Bapak Abraham adalah orang yang sudah istilahnya diselamatkan oleh Tuhan, malah dipilih Tuhan untuk melalui Abraham dan keturunannya seluruh bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Nah, sehingga otomatis pengemis yang bersama dengan Abraham itu berada pada bagian yang enak, yang tidak terhukum. Sedangkan orang kaya itu mengatakan kepada Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi dia pada bagian alam maut yang tidak enak. Ya, kalau kita ngomong neraka, ya, tidak enak. Sehingga dia ada mengalami siksaan, mengalami kesakitan, dan dia minta tolong supaya diberi air sedikit saja. Satu hal. Ayat berikutnya dikatakan, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Jadi ternyata apa? Ada tempat berbeda, saudaraku, antara yang enak dengan yang tidak enak. Istilahnya yang ada hukumannya dengan yang tidak ada hukumannya.
Karena yang tidak ada hukumannya kan di dalam pangkuan Abraham. Ya. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita, kata Abraham. Selain daripada itu, ada jurang yang tak seberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Jadi orang kaya itu masih punya saudara di rumahnya, di bumi ya. Terus dia ngomong begini, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi maksudnya orang kaya itu, supaya ada orang yang mau memberitahu kepada saudaranya yang masih hidup di bumi, jangan sampai masuk ke neraka. Karena di neraka itu, di alam maut yang tidak enak itu, yang saya katakan neraka itu ada penderitaan, ada kesakitan. Lalu, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Jadi maksudnya, yang sudah mati disuruh bangkit lalu memberitahukan kepada saudaranya itu supaya saudaranya itu tobat, supaya bisa selamat. Maksudnya seperti itu. Di ayat berikutnya katakan, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi maksudnya apa? Kesempatan siapapun juga, saudara dan saya, untuk bisa dihindarkan dari tempat penderitaan di alam maut itu adalah sekarang selagi kita masih hidup. Nanti kalau sudah kita tidak ada, sudah masuk ke alam roh, tubuh jasmani kita nggak ada, sudah tidak ada kesempatan lagi. Jadi kalau masih ada kepercayaan yang mengatakan penginjilan dunia orang mati, itu menurut Alkitab tidak benar. Kesempatan kita hanya pada waktu kita hidup. Setelah kita kehilangan tubuh jasmani ini, kita hidup dalam alam roh, kekekalan, kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Jadi setiap daripada kita, ketika kita selesai dengan tugas kita di bumi, pilihan kita 2, bersama-sama dengan Tuhan di dalam neraka yang dikatakan Hades atau tempat penantian, ataupun kalau bersama-sama Tuhan tidak di Hades ya. Bersama-sama Tuhan itu di dalam tempat yang namanya Paradise atau Firdaus. Atau kita yang tidak bersama-sama Tuhan, kita masuk ke Hades atau Sheol, alam maut yang penuh dengan penderitaan, di mana kita masih menunggu, saudara. Kita akan lihat lagi ya, ada 5 realem atau kenyataan yang ada di bumi. Jadi semua ini ada di bumi, tidak ada kemana-mana, ini semua di bumi. 1 Firdaus, 1 lagi Hades atau Sheol. Hades itu bahasa Yunani, Sheol itu bahasa Ibrani, tapi sama, alam maut, tempat penantian. Jadi pada waktu orang meninggal, mereka akan pilihannya 2. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib, semua menunggu di Hades. Tapi setelah Yesus mati, seperti yang diceritakan oleh Yesus di dalam Lazarus ini, ceritanya adalah yang di dalam Tuhan nanti akan menanti di Firdaus. Sedangkan yang tidak di dalam Tuhan itu menantinya di Hades atau Sheol. Ya, ada lagi yang namanya Tartarus, ada lagi yang namanya jurang tanpa dasar atau bottomless pit, ada lagi yang namanya Gehenna atau Gehinom. Ini semua ada di Alkitab. Yang tidak ada di Alkitab tidak saya bahas. Banyak ceritanya dari kitab-kitab dongeng maupun cita-cita dari zaman dahulu, banyak ceritanya mengenai alam maut. Tapi saya tidak mau ngambil cerita-cerita di luar Alkitab. Ini semua yang ada di Alkitab. Firdaus adalah tempat Bapak Abraham dan pengemis Lazarus tadi yang menanti ya. Dan kelihatan dari Hades itu kelihatan. Jadi sebetulnya
pemisahnya, tapi sebetulnya kelihatan seperti yang firman katakan itu antara satu dengan yang lainnya kelihatan, cuman terpisah, tidak bisa pindah. Itu adalah tempat penantian. Bahkan penjahat di sebelahnya Tuhan Yesus pun ketika dia ngomong kepada Tuhan Yesus, kalau nanti engkau kembali, jangan lupakan aku di kerajaanmu. Tuhan ngomong, hari ini juga engkau akan ketemu aku di Firdaus. Jadi penjahat di sebelah Yesus yang percaya kepada Yesus, hari itu juga ketika dia menyerahkan nyawanya, meninggal, dia naik ke Firdaus. Karena apa? Karena dia percaya. Jadi setiap daripada kita yang beriman kepada Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penebus kita, Mesias kita, ketika kita menyelesaikan tugas kita di bumi, maka kita akan bersama dengan Tuhan di Firdaus. Ini Firdaus ini tempat penantian, masih belum sampai di perkawinan anak domba, masih belum. Jadi masih di tempat penantian. Sedangkan yang tidak beriman, yang tidak bisa menuju kepada Bapa, mereka akan menanti di tempat yang namanya Sheol atau Hades. Ya, kalau Firdaus, Paradise, di Kejadian 2 ayat 3 juga dikatakan sebagai tempat di mana Allah langsung hadir bersama-sama dengan manusia. Di Lukas 23 ayat 43 juga disebut sebagai tempat kemuliaan orang-orang yang telah meninggal di dalam Tuhan. Di 2 Korintus 12 ayat 14, di Wahyu 2 ayat 7. Jadi Firdaus itu sebuah tempat di mana ketika tubuh jasmani kita sudah meninggal, sudah tidak bisa terpakai lagi, kita tinggal roh kita yang masih kekal, karena roh tidak bisa hilang, energi tidak bisa hilang, itu akan kekal. Tinggal pilihannya kita bersama dengan Tuhan atau kita keluar, atau kita masuk ke neraka, kita katakan. Tapi itu pun tidak langsung ke neraka yang namanya Gehenna. Kita masuk, masih menunggu di tempat penantian. Firdaus yang percaya Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, tidak beriman di Hades atau Sheol. Nah, kita bicara Hades, itu adalah perjanjian baru bahasa Yunani. Kalau di Mazmur 16 ayat 10, alam maut itu bahasa Ibrani adalah Sheol, sebagai tempat di mana orang-orang mati secara jasmani itu rohnya semua masuk dan menunggu di tempat itu. Itu adalah kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia alam maut, alam kematian atau neraka. Jadi kita tuh enggak selesai ketika napas kita habis. Enggak, saudara. Kita mungkin selesai di bumi ketika napas kita habis. Tapi kita enggak akan selesai sampai selama-lamanya. Sampai apa yang telah dikatakan di Alkitab, nanti saya akan bahas secara singkat. Pada akhirnya kita semua nanti akan dihakimi oleh Tuhan, ya, oleh hakim yang adil, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tapi itu prosesnya masih panjang sekali. Kita tidak tahu kapan, cuman kita tahu ada urutan yang kita harus mengerti. Tapi yang jelas neraka itu ada, saudaraku. Bahkan sebelum kita betul-betul nanti menyelesaikan semuanya dan yang dipilih, ada yang masuk neraka, ada yang tidak. Neraka akhir itu kita menanti yang percaya Yesus, beriman menantinya di Paradise, Firdaus. Yang tidak percaya, tidak beriman menantinya di Hades, apa Sheol atau Sheol, ya. Jadi semua orang mati. Kalau menurut orang Yahudi, di dalam perjanjian lama orang Yahudi itu kan percaya bahwa Yesus belum datang. Dalam arti Mesias belum datang. Sehingga ketika Mesias belum datang, semua orang meninggal menunggu di Hades, di Sheol, di alam maut yang tidak bersama-sama dengan Tuhan. Karena hanya melalui Yesus kita semua itu bisa menuju kepada Bapa, bisa bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa melalui Yesus kita tidak akan pernah bisa sampai ke Firdaus, ya, Hades, Sheol. Bahkan dikatakan di Yesaya 5 ayat 14. Kalau bahasa Indonesianya tidak jelas, ya, bahasa Indonesianya begini. Sebab itu dunia orang mati atau neraka, ya, Hades, akan membuka kerongkongannya lapang-lapang dan akan mengangkat mulutnya lebar-lebar,
dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemaraan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Ini bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya coba kita lihat. Therefore, hell itu neraka kan ya. Sheol bahasa ininya, Ibraninya, had enlarged. Had enlarged. Enlarged itu apa? Membesar. Jadi dari waktu ke waktu neraka ini makin besar. Karena apa? Semakin banyak orang yang masuk neraka, saudara. Neraka apa? Neraka yang kita katakan Sheol atau Hades. Masih belum neraka yang lainnya. Karena neraka ada banyak. Tadi kita lihat ada Hades atau Sheol, ada lagi Tartarus, ada lagi jurang yang tidak berdasar, bottomless pit. Ini semua ada di Alkitab. Dan terakhir ada lagi Gehenna atau api yang tidak pernah padam. Jadi selalu menyala-nyala, tidak pernah padam. Nah, yang Hades ini membesar, dari waktu ke waktu membesar. Karena apa? Semakin banyak orang yang masuk neraka, masuk ke penantian di mana mereka tidak bersama-sama dengan Yesus. Kalau bersama dengan Yesus mereka menanti di Firdaus. Ya, ada yang ngomong hari ini semua orang mati langsung bersama dengan Tuhan. Tapi tidak langsung di sorga. Masuk di Firdaus dulu. Karena apa? Karena Yesus pun ketika dia meninggal, teori, kita bicara teori tabernakel atau bait Allah. Ketika Yesus meninggal di atas kayu salib, itu tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Sehingga orang langsung bisa masuk ketemu dengan Allah Bapa. Tapi apa yang terjadi? Yesus tidak langsung ketemu dengan Bapa. Malahan pada waktu hari Minggu, Maria Magdalena menemui, Maria mau merangkul Tuhan, mau mendekat. Tuhan ngomong, jangan. Karena apa? Karena aku belum ketemu dengan Bapa. Masih ada tempat penantian, Firdaus. Dan di Tesalonika dikatakan, pada saat sangkakala terakhir ditiup, maka semua akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Dalam sekejap. Sekejap itu apa? Seketipan mata. Itu semua diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Pada waktu itu baru terjadi rapture di mana Tuhan Yesus datang di awan menyongsong, menjemput semua yang rapture. Terus bersama-sama mereka ke sorga. Jadi dari Firdaus, yang sudah di Firdaus maupun yang masih di bumi, tahu-tahu hilang. Yang masih hidup di bumi, tahu-tahu hilang. Diangkat semua. Ketemu di sorga. Di sorga nanti akan terjadi 2 Korintus 5 ayat 10, bahwa semua orang dihitung perbuatannya, ya, upahnya, baik yang baik maupun yang buruk, sesuai dengan apa yang telah dilakukan selama masih hidup di bumi. Setelah itu baru terjadi perkawinan anak domba Allah. Ini kita bicara di sorga semua. Tapi sebelum itu terjadi, sebelum rapture atau pengangkatan itu terjadi, semua orang mati, pilihannya dua. Yang tidak di dalam Tuhan ke Sheol atau Hades. Yang di dalam Tuhan ke Firdaus, menunggu di Firdaus. Sampai waktu rapture. Itu kita bicara neraka bagian Hades atau Sheol. Nah, kita sekarang bicara Tartarus. Tartarus itu adalah neraka, tempat di mana di 2 Petrus 2:4 dijelaskan. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, neraka di sini pakai bahasanya Tartarus, karena malaikat ini tidak sama seperti manusia. Malaikat ini levelnya tinggi. Nanti saya akan punya sesi menjelaskan mengenai malaikat ya. Jadi ketika mereka berdosa, mereka memberontak langsung. Malaikat sebetulnya diciptakan Tuhan untuk menjadi pembantunya Tuhan. Sama Tuhan disuruh membantu Tuhan. Banyak yang disuruh langsung, banyak yang punya tugas di sorga, banyak yang disuruh mengiringi manusia. Jadi nanti saya akan jelaskan salah satu, tapi tidak hari ini, di sesi berikutnya.
Nah, tapi mereka yang memberontak dikatakan sepertiga dari malaikat itu memberontak. Mereka ikut dengan yang namanya Lucifer atau bintang fajar. Sebetulnya namanya bukan Lucifer. Namanya adalah Samael. Lucifer itu adalah bintang fajar. Nah, sepertiga dari jumlah malaikat yang ada itu memberontak ikut Samael atau Lucifer. Dan mereka itu dikurung sama Tuhan. Di dalam satu tempat yang penjara yang namanya Tartarus. Tartarus. Ini ada di Alkitab, saudaraku. Jadi neraka, tapi yang istilahnya kalau di sini mungkin kalau di Indonesia pidana, bagian pidana ya, bagian nanti ada lagi penjara yang bagian korupsi ya, KPK ya sendiri. Nah ini mungkin malaikat ini sendiri, lain, tidak dicampur sama kita-kita atau manusia biasa ini lain. Malaikat levelnya sendiri sehingga penjaranya khusus, namanya Tartarus. Dikatakan dalam bahasa Inggris the deepest abyss of Hades. Jadi yang paling dalam dari jurang tanpa dasar dalam bagiannya Hades. Jadi istilahnya paling jeru. Paling parah karena memang malaikat ini kalau manusia kan berdosa masih punya kesempatan untuk diselamatkan, masih punya kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau malaikat tidak ada, sehingga apa? Sehingga sama Tuhan ditaruh di tempat yang khusus. Dan karena malaikat ini kan memang punya, malaikat itu kan bentuknya roh, tidak punya jasmani. Jadi mereka punya kelebihan. Kalau dibandingkan dengan manusia, mereka itu lebih, ya saya bicara apa, lebih sakti mungkin ya, lebih punya kuasa dalam banyak urusan. Sehingga kalau mereka berdosa, betul-betul sama Tuhan dikurung ke dalam satu tempat. Sebab kalau mereka sampai lepas ke dunia ini, maka manusia ini jadi kacau balau. Karena malaikat-malaikat yang memberontak. Ya. To incarcerate in eternal torment. Eternally selama-lamanya. Torment itu siksaan. Jadi mereka tuh harus mengalami siksaan yang kekal selama-lamanya. Jadi kalau ada hamba Tuhan ngomong bahwa neraka itu tidak ada, itu mungkin hamba Tuhannya tidak pernah baca Alkitab sampai ke yang barusan kita sama-sama baca. Karena di neraka itu dikatakan eternal torment. Jadi itu siksaan yang kekal, cast down to hell, dibuang ke dalam neraka. Ini ada, saudaraku. Di Alkitab, bukan di kitab dongeng. Ya, itu Tartarus, saudaraku. Nah, kita sekarang masuk ke neraka yang dikatakan jurang tanpa dasar. Jadi jurang ini tidak ada dasarnya. Ya, enggak kelihatan, pun dilihat itu enggak kelihatan. Nah, ini ada di Wahyu 20 ayat 1. Ada lagi di Wahyu 9 ayat 2. Kita baca yang Wahyu 9 ayat 2 dulu. Di sini dikatakan begini, maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut atau abis ya. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu, dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Jadi nanti ini kita bicara kalau sangkakala Allah ditiup masuk ke sangkakala ke-5 sampai 7, itu akan terjadi apa? Dari jurang yang tanpa dasar dibuka sama Tuhan, dibiarkan keluar binatang-binatang, belalang-belalang, binatang yang diberi kuasa seperti kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan agar tidak merusak rumput-rumput bumi, tumbuh-tumbuhan maupun pohon-pohon, melainkan hanya mereka yang tidak memiliki segel Allah pada dahi mereka. Mereka tidak diizinkan untuk membunuh mereka, tetapi supaya menyiksa mereka selama 5 bulan. Dan siksaan itu sama seperti siksaan kalajengking saat ia menyengat manusia. Pada masa itu manusia akan mencari kematian, tetapi mereka tidak menemukannya. Mereka ingin mati, tetapi kematian menghindari mereka. Jadi ini adalah ketika pada akhir zaman, pada waktu sangkakala sudah ditiup, sudah cawan murka Allah itu dituangkan, maka dibukalah pintu dari
jurang tanpa dasar ini, dan dikeluarkanlah binatang-binatang memang untuk menyiksa. Manusia yang disiksa tidak bisa mati. Yang siapa? Mereka yang tidak punya segel. Mereka yang tidak termeteraikan oleh Roh Kudus. Mereka akan mengalami siksaan di mana mereka pin mati pun tidak bisa mati. Ini di bumi ya, ini tidak bicara di neraka. Nanti di nerakanya lebih parah lagi. Wujud belalang-belalang itu seperti kuda-kuda yang disiapkan untuk perang. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu seperti mahkota emas. Wajah mereka seperti wajah manusia. Rambut mereka seperti rambut perempuan dan gigi mereka seperti gigi singa. Dan dada mereka seperti baju besi. Dan bunyi sayap mereka seperti bunyi kereta-kereta dengan banyak kuda yang berpacu ke medan perang. Dan ekor mereka seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka lah ada kuasa untuk menyakiti manusia selama 5 bulan. Di Wahyu 11 dikatakan, dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Mereka diperintah. Jadi ada malaikat yang menjaga di jurang tanpa dasar. Malaikat itu namanya bukan Lucifer, saudaraku. Apollyon atau Abaddon. Bukan Lucifer. Lucifer tidak menjaga malaikat. Memang ada film yang cerita-cerita film ngomong Lucifer menjaga neraka, menghukum orang di neraka. Enggak, saudaraku. Lucifer nanti juga akan dihukum di neraka. Kita lihat di Wahyu 20 ya. Ayat 1 dikatakan begini. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut. Jadi kuncinya jurang maut ini yang tidak berdasar ini, itu dipegang oleh malaikat yang akhirnya mengikat iblis tua dan antikristus. Itu dibuang, diikat untuk 1000 tahun. Jadi nanti setelah terjadi perang Harmagedon, pada waktu Tuhan Yesus turun dari sorga bersama dengan bala tentara orang-orang kudus dengan mengendarai kuda, mereka berperang di satu tempat dikatakan Harmagedon, di mana pasukan dari antikristus dengan iblis tua itu datang berkumpul di Harmagedon, perang dengan pasukan yang dari Tuhan, yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan itu begitu banyak orang yang terbunuh di tempat itu. Dikatakan di Wahyu 14 itu sampai darahnya itu setinggi kekang kuda, selehernya kuda itu. Darahnya itu sampai sebanyak itu. Berarti apa? Begitu banyak orang meninggal mati disembelih di tempat itu. Dan iblis tua dan antikristus itu kalah. Mereka diikat, dilempar, dikunci di dalam jurang tanpa dasar. Selama 1000 tahun. Dan 1000 tahun itu ketika si iblis, si jahat, antikristus ditangkap, maka itu dikatakan kerajaan 1000 tahun damai. Di mana saudara dan saya yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita memerintah di bumi selama 1000 tahun. Ya, kita lanjut ya. Bicara mengenai neraka dulu. Nah, setelah kita bicara mengenai jurang tanpa dasar, ya tadi kita bicara mengenai paradise atau Firdaus, itu bukan neraka, tapi tempat di mana orang-orang yang mati di dalam Tuhan menanti, nunggu sampai waktunya rapture, ketemu bersama-sama di sorga. Nah, kedua adalah Hades atau Sheol, di mana orang-orang yang tidak beriman, mereka mati, mereka menunggu. Dan menunggunya bukan nunggu lele duduk, saudaraku. Ternyata apa? Ada siksaan juga. Dikatakan orang kaya tadi itu sampai minta air sedikit. Karena apa? Dia kesakitan dan kepanasan. Tersiksa. Jadi di Hades ada siksaan. Kita lalu bicara lagi mengenai Tartarus. Di mana apa? Penjara atau neraka untuk malaikat-malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Di mana siksaan itu eternal atau apa? Kekal untuk selama-lamanya. Siksaan yang kekal terhadap mereka malaikat yang memberontak di Tartarus.
Tartarus itu tempat yang paling dalam dari jurang tanpa dasar, daripada Hades. Jadi tempat yang paling dalam, paling parah dari penjara di neraka itu adalah Tartarus. Dan itu semua malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Setelah itu kita bicara mengenai jurang tanpa dasar, di mana nanti jurang tanpa dasar itu dipakai menjadi tempat untuk mengurung iblis. Lucifer yang kita kenal dengan nama Lucifer atau Samael dengan antikristus selama 1000 tahun itu ada di dalam jurang tanpa dasar, di mana malaikat yang memimpin adalah Apollyon atau Abaddon namanya. Terus terakhir kita bicara mengenai Gehenna. Gehenna bahasa Ibraninya itu asalnya ada sebuah lembah yang namanya Hinnom. Gehinnom itu Gehenna ya. Lembah ini dipakai untuk pembuangan sampah yang apinya selalu menyala abadi. Jadi sampah-sampah itu semua dibuang di lembah ini. Semua dibuang di situ terus dibakar. Mayat pun yang dibuang yang tidak terpakai, istilahnya mayat orang yang tidak ngerti apa itu untuk membunuh orang, tempat jin buang bayi dan lain sebagainya, ya di sini dibuang, dibakar. Dan kenapa apinya tidak pernah mati? Karena selalu orang membuang belerang supaya terbakar. Tapi karena begitu sampah itu menumpuk, yang bagian bawah ini kan tidak sampai terbakar, yang bagian atasnya terbakar terus. Bagian paling bawahnya tidak terbakar itu banyak ulat-ulat yang makan bangkai-bangkai. Jadi ada pembusukan. Dan ulat-ulat itu ulat-ulat abadi, terus menerus ada. Dikatakan, dijelaskan secara detail bahwa yang dinamakan barang atau benda atau nyawa atau bangkai yang dibuang di lembah atau Gehinnom ini, Gehenna, itu adalah yang betul-betul sudah kayak sampah. Jadi pengertiannya adalah manusia-manusia yang jatuh ke dalam neraka ini, itu adalah orang-orang yang betul-betul dibuang sama Tuhan. Betul-betul kayak dikelemprak, dibuang, dan akan mengalami siksaan yang kekal, yang di atas terbakar, selalu terbakar dengan belerang dan api, yang di bawah dimakan dengan ulat, hidup-hidup. Jadi tidak bisa mati, terus menerus. Karena roh ini sesuatu yang kekal, roh kita itu kekal, tidak bisa hilang. Jadi kalau mengalami siksaan, ya siksaan itu akan menjadi kekal. Nah, di Matius 5 ayat 22, kita ambil satu ayat. Yesus mengatakan begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka. Jadi ayat ini yang tadi salah satu ayat yang dipakai oleh hamba Tuhan yang ngomong neraka itu tidak ada. Karena apa? Tidak mungkin bapak kita masa gara-gara ngomong kafir terus anaknya sendiri dimasukkan ke neraka yang menyala-nyala. Ini kan cuman bluffing, cuman gertak. Itu yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu. Jadi dia ngomong neraka itu tidak ada. Kalau neraka tidak ada, berarti Alkitab yang kita baca ini salah tulisannya, saudaraku. Jelas sekali ditulis. Jangan main-main. Orang yang berdosa itu diserahkan ke dalam neraka. Nah, kita harus mengerti definisinya dosa. Dosa adalah sesuatu yang belum diselesaikan. Dan hanya melalui Yesus dosa apapun itu bisa terselesaikan. Karena hanya melalui Dia kita semua bisa menuju kepada Bapa. Di Matius 10 ayat 28 dikatakan begini, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka, Gehenna. Banyak dari kita mungkin sekarang menghadapi pandemi, kita takut. Kita takut mungkin kalau ketularan COVID kita meninggal secara jasmani, bahkan mungkin menderita. Kalau secara perekonomian gara-gara COVID kita pekerjaan jadi tidak bisa profit, bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan. Wah, gimana caranya? Tapi Tuhan mengingatkan, jangan kamu takut dengan apa yang hanya bisa membinasakan tubuh. Tubuh kita ini hidupnya ada umurnya. 70 tahun, 80 tahun Alkitab ngomong. Anggaplah bonus 100 tahun. Capek rasanya 100 tahun ya. 110 tahun, wah tambah capek lagi.
Tapi kalau kita tidak memperhatikan yang lebih lama lagi, yang kekal, yang selama-lamanya, sehingga apa? Kita hidup dalam tubuh ini bingung mengenai urusan jiwa, daging, bingung mengenai urusan tubuh. Kita tidak mau bingung mengenai urusan roh, spirit, kekekalan. Maka kita akan salah kaprah, saudara. Seperti hamba Tuhan tadi ngomong, neraka itu tidak ada. Jadi apa? Ya sudah, enak-enakan saja. Ngapain bingung? Yang penting kan Tuhan kan baik. Loh iya, Tuhan baik. Saudara ingat, selama ada hukum, hukum itu berlaku. Selama tidak ada hukum, hukum tidak berlaku. Pada zaman kasih karunia ketika Abraham, zamannya Abraham, hukum Taurat belum diberikan. Orang berzina belum ada hukumannya. Tidak salah. Sama seperti kalau kita ke negara-negara barat di mana banyak yang sudah pakai kanabis. Kanabis bahasa Indonesia marijuana sebagai obat, sebagai bahan obat. Orang makan kanabis dicampur dengan coklat sebagai obat. Tidak ada masalah kalau di tempat di mana mereka tidak ada hukumnya. Tapi kalau di Indonesia di mana hukumannya kanabis atau marijuana itu adalah narkotika, bisa hukuman mati. Itu akan menjadi masalah yang besar, saudaraku. Nah kalau Alkitab kita sudah mencatat bahwa orang yang berdosa nanti akan dibinasakan, baik jiwa maupun tubuh dalam neraka atau Gehenna, terus berani ngomong kalau tidak ada neraka. Kalau saya tidak berani, karena patokan kita adalah Alkitab. Tuhan sudah menyatakan dengan jelas bahwa neraka itu ada. Mungkin kalau hamba Tuhan yang percaya neraka tidak ada, mau coba-coba, monggo silakan. Tapi firman Tuhan mengatakan di Lukas 12 ayat 5, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutlah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka atau Gehenna. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutlah akan dia. Yesus. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka atau Gehenna. Artinya, penggunaan lidah yang tidak benar bisa dampaknya sama, merusaknya seperti neraka. Bukan hanya mempengaruhi seluruh hidup, tapi juga membuat yang memakainya mendapatkan hukuman neraka. Di Yesaya 66 ayat 24 dikatakan, menubuatkan bahwa orang-orang yang mendapat perkenan Allah akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepada Allah. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati. Ini Gehenna ini. Dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Teranglah bahwa ini bukan gambaran yang tertinggal, bukanlah jiwa-jiwa yang sadar atau roh-roh yang telah dari tubuh, melainkan bangkai yang telah mati. Ayat itu menunjukkan bahwa yang hidup bukanlah manusia-manusia, melainkan ulat-ulat atau cacing-cacing yang berada di situ. Sama sekali tidak disebut-sebut tentang suatu jiwa yang tidak berkematian. Memang tidak disebut tidak bisa mati, tapi jelas siksaan ini tidak selesai. Roh pasti ada terus, tidak bisa mati, tidak bisa hilang. Energi tidak bisa hilang, hanya bisa berubah bentuk. Itu adalah neraka, saudara. Bahkan Joseph Kokjon mengatakan, tempat penghukuman terakhir adalah Gehenna atau lembah Gehinom, yang suatu waktu pernah menjadi tempat di mana korban manusia dipersembahkan kepada ilah-ilah kafir, tetapi di zaman Alkitab telah menjadi tempat pembuangan sampah. Timbunan sampah di luar kota Yerusalem. Bau busuk, asap, serta api senantiasa mengingatkan penduduknya tentang apa yang terjadi atas benda-benda yang ditaruh di situ. Benda-benda yang dibuang, benda-benda yang dibinasakan. Jadi kalau kita punya pilihan, melalui Yesus kita bisa menuju kepada Bapa. Melalui iman kepada Yesus kita bisa hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita tidak mau memilih itu, maka
pilihan tempat kita adalah di Gehenna pada akhirnya, saudaraku. Ya, di 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 9. Ditunjukkan oleh Rasul Paulus bahwa kebinasaan yang dilambangkan oleh Gehenna memang kekal, ya, untuk selama-lamanya. Jadi Rasul Paulus berkata kepada orang-orang yang mendatangkan Tuhan atas mereka akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Apa artinya? Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi neraka itu adalah gambaran di mana orang itu dijauhkan dari Tuhan. Dibuang daripada Tuhan. Keluar daripada Tuhan. Oleh karena itu apa, saudaraku? Neraka itu tidak usah tunggu kalau kita nanti mati, saudaraku. Banyak orang sekarang ini bisa merasakan neraka. Kenapa? Ketika mereka jauh dari hadirat Tuhan. Ketika mereka dibuang dari hadirat Tuhan. Ketika mereka menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Itu adalah neraka. Bukan apa yang secara jasmani kita rasakan. Kita kalau melihat kehidupannya Rasul Paulus pada akhir-akhir kehidupan setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia hidupnya menderita, saudaraku. Dia selalu berusaha untuk memberitakan Injil. Dia bahkan kelaparan. Dia bekerja sambil memberitakan Injil. Dia bahkan terakhir ditangkap di Roma, di penjara, tapi dia tetap memberitakan Injil. Dia tetap, karena dia sebagai tahanan rumah di Roma. Dan dia tetap melakukan pengembalaan dengan menulis banyak surat-surat yang kita kenal hari-hari ini. Bahkan 50% lebih dari kitab Perjanjian Baru itu adalah Rasul Paulus yang tulis. Dan kebanyakan ditulis ketika dia ditahan di Roma. Jadi kehidupan yang tidak enak secara dunia. Secara jasmani kehidupannya sangat tidak enak. Tetapi secara rohani, karena dia selalu berada di dalam hadirat Tuhan, dia ada di dalam sorga. Tapi banyak dari kita ketika kita hanya menilai dari tubuh jasmani kita, dari kedagingan kita. Ketika kita juga menderita, seakan-akan kita ngomong, sekarang dulu, tidak usah nanti mati, sekarang dulu, saya sudah hidup di dalam neraka. Karena yang dihitung hanya dagingnya. Padahal neraka itu bicara mengenai roh kita, bukan mengenai daging kita. Daging boleh lemah, daging boleh mati, tapi roh kita harus selalu semakin kuat bersama dengan Tuhan. Jadi neraka itu ada, saudaraku. Ada Firdaus, tempat di mana orang yang beriman, mereka yang meninggal akan menunggu kedatangan Tuhan kedua kalinya. Ada Hades atau Sheol, tempat di mana orang yang tidak percaya pada Tuhan akan menanti sembari disiksa sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Dan ada tempat di mana malaikat-malaikat yang jatuh ke dalam dosa dihukum, neraka yang paling dalam, Tartarus. Dan ada lagi tempat jurang tanpa dasar, di mana nantinya akan keluar binatang-binatang untuk menghukum manusia selama 5 bulan. Bahkan Lucifer beserta Antikristus akan diikat selama 1000 tahun di jurang tanpa dasar yang dijaga oleh malaikat namanya Abaddon atau Apollyon. Dan terakhir ada Gehenna yang artinya adalah api yang tidak pernah padam, selalu menyala-nyala, selalu menyiksa untuk selama-lamanya. Dan itu adalah gambaran dari neraka yang kita tahu. Neraka yang berarti dijauhkan dari hadirat Tuhan. Jauh dari hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami mengerti, Tuhan, Engkau meteraikan dalam hidup kami. Supaya melalui pengertian metanoia yang kami dapat dari pemberitaan firman ini, Tuhan, kami boleh Kau berkati untuk menjadi berkat. Sehingga saudara kami, teman kami, orang-orang di sekeliling kehidupan kami boleh mendengar kabar baik yang daripada-Mu. Bahwa masih ada Tuhan yang sanggup menjadi jalan hidup dan kebenaran yang kita kenal dalam nama Yesus. Supaya kita semua bisa menuju kepada Bapa dan tidak dibuang ke neraka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur.
dan kami berdoa. Haleluya. Amin.